rombongan Bapak Kadus 1, 2, 3, Bapak RT, RW, melalui bantuan langsung ataupun tidak langsung Bapak Fahri ketuanya. Berdiri Pak, mungkin ada yang belum kenal, ini Pak Saudara Fahri. Terkait kalau bantuan apa segala macam, tadi ya Pak, nanyanya Bapak Fahri namanya. Syukur alhamdulillah di bulan yang penuh barakah ini, di mana kita insya Allah sedang dan tahu insya Allah sedang berpuasa yang ke-15 hari ya, 15 hari, di mana sudah setengahnya kita melalui perjalanan beribadah pada Allah Ta'ala. BRT itu bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini yang nama-namanya langsung dari pemerintahan kabupaten, ya begitu Bu Yeni, nama-namanya langsung dari pemerintahan kabupaten, bukan lagi kita RT RW atau pegawai desa yang mendata mana yang warga kita harus berikan, mana yang tidak. Jadi perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian pada rapat sore hari ini melalui tema yang sudah ada, jangan sampai kemudian kita salah persepsi terkait bantuan itu tadi, karena BLT itu nama-namanya sudah ada dari sana Pak, dari pemerintahan daerah, yaitu Dinsos, ya Bupati, Dinas Sosial ya. Jadi kita rapat ya pilih aja, nggak ada usulan nama dan segala macam. Paling nanti pada tingkatan perubahan nama ya, kalaupun yang layak misalkan. Makanya dari itu kita berkumpul pada hari ini untuk menseleksi apa benar kondisi masyarakat yang dapat bantuan itu layak dan tidak. Nanti perlu kita koreksi bersama dengan sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Terkait BLT juga perlu kita ketahui bahwa misalnya BLT ini dari anggaran dana desa yang diambil kurang lebih pada tahun ini 15% atau berapa Pak? 15% Pak dari nilai anggaran. Kalau katakanlah anggaran 1M ya kurang lebih 150 juta, dibagi misalkan katakanlah satu warga itu 3.000 ya, 3 dibagi 150 juta kali 3.000 ketemunya berapa orang dari warga masyarakat desa Satria Mekar yang mendapatkan bantuan langsung tunai itu tadi. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya juga menghimbau terkait musibah yang belum lama ini kita dapatkan bersama. Mungkin banyak dari kita ini kurang lebih hampir 80% kali Pak yang terkena musibah banjir pada tanggal berapa? 4. Mungkin ini menjadi musibah terbesar dalam sejarah Kampung Pisangan, karena memang Pak saya lahir itu dari Kaprok. Kayak gini hari udah gede, banjir segede ini baru ada di Kampung Pisangan. Allah alam bisawab, kenapa dan salah siapa banjir ini bisa seperti ini. Kemarin saya juga dapat himbauan dari Pak Lurah terkait banjir. Bagi siapa warga atau RT RW yang rumahnya terdapat dapur umum dan dapurnya ini belum terdata, mungkin ada bapak-bapak RT maupun RW di wilayah masing-masing yang telah menggelar atau berkontribusi pada warga yang telah kena korban banjir dan buka fasilitas dapur umum
agar yang belum terdata tolong didata kembali Pak, dan itu dilampiri dengan apa namanya foto dan sebagainya sebagai persyaratan. Nanti berapa dikalkulasi ke anggarannya dan sebagainya, nanti insya Allah kita ganti Pak. Ada Pak di wilayah-wilayah bagaimana yang telah dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi bencana banjir pada tanggal 4 kemarin. Kalau memang ada, Bapak tolong nanti hubungi saudara kami selaku kaum besar di RT berapa, lalu tampilkan data berapa biayanya, agar nanti kita verifikasi sebagai bentuk tanggung jawab dan kemudian kita pemerintah desa terhadap masyarakat yang berdampak atau kena musibah banjir. Mungkin banjir ini bukan lagi pada satu rumah atau dua rumah, mungkin banyak ya Pak. Jadi memang bantuannya cuma dari desa ya, cuma kita tidak umum Pak, tidak lebih dan tidak kurang, cuma itu. Ketapang ketahanan pangan, karena memang sekarang ini pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten benar-benar memantau langsung pekerjaan yang ada di wilayah desa kita. Jadi kenapa saya bilang, karena ini adalah bagian daripada penetapan honor. Kalau hari ini ditetapkan honornya 20 Pak, makanya hari ini harus ditetapkan. Ini desa kita terlambat. Kenapa? Sebenarnya kemarin saya udah mau tanggal 3, namun cuaca dingin, jadi berdiadakan di tanggal 14 ini, 15. Jadi mohon maaf pada kelambatan. Tapi Allah insya Allah sudah lebaran turun hampir 10 lah. Ya. Ya, jadi hari ini ada rapat BLT, bantuan tunai Pak. Dari anggaran kita, anggaran pusat setiap pekan mendapat 1,6 miliar sekurang sedikit. 1,6 miliar. Perinciannya BLT 15% dari 1,6 miliar. Berapa tuh? Tahun kemarin 20%, sekarang turun 15%. Jadi yang kemarin 90 lebih, sekarang cuma 66. Nah, data 66 ini kewenangannya ada di Bu Yeni. Dan saya yakin Bu Yeni turun ke lapangan langsung menemui RT dan RW. Karena beliau laporan ke saya pasca pendataan BLT sudah mau ditetapkan laporan ke saya. Jadi saya minta Bu Yeni juga profesional, yang layak memang layak, dan tidak juga tidak. Alhamdulillah beliau bertanggung jawab kepada saya. Sehingga hari ini saya tetapkan BLT total 66 orang agar bisa disahkan pada hari ini. Itu yang 15%. Nah, ini menjadi permasalahan kita adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan tujuannya adalah untuk MBG. Kenapa MBG? Pasti kenal. Ya, makan biji gratis. MBG ketahanan pangan ini nggak seperti yang kemarin Pak, dikelola oleh satu kelompok. Tapi ketahanan pangan kita sekarang dikelola oleh badan usaha milik desa. Tapi BUMDesnya sampai hari ini belum berjalan, malah mengundurkan diri. Makanya insya Allah dalam waktu dekat saya akan rapat koordinasi dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, Bapak Sisku, Bendahara, serta unsur BPD untuk mendirikan atau melanjutkan pada usaha milik desa. Jadi seperti itu. Nah, jadi baru kemarin kita mengalami bencana yang luar biasa. Jadi barusan saya kalkulasi dengan pendamping desa. Jadi pendamping desa itu dari Kementerian Desa Pak, beliau yang langsung mengotak-atik anggaran desa. Saya diskusi dengan beliau.
Jadi anggaran kita yang 1,6 miliar kurang lebih, saya bilang BLT 15%, ketahanan pangan 20%, operasional kepala desa 3%, lalu total 32% dari 1,6 miliar. Lalu saya bisik-bisik, jadi sisa anggaran kita itu 62%. Jadi kalau 1,6 miliar 62% Bapak Ibu lagi puasa itu dari berbayar. Ya, lalu saya bicara, jadi kegunaannya itu adalah stunting dari 62%. Lalu apa tuh? Pembangunan Pak, infrastruktur yang sudah diusulkan RW yang kemarin kalau nggak salah kurang lebih 11 titik